Dunia kembali memasuki masa gejolak besar. Donald Trump yang mengejutkan dunia dengan kemenangannya di Pilpres Amerika Serikat meluncurkan gelombang kebijakan ekonomi baru yang lebih agresif dari sebelumnya. Trump mengumumkan serangkaian tarif impor brutal yang oleh media internasional disebut sebagai tarif gila, menargetkan negara-negara Asia termasuk Indonesia dengan beban tarif hingga 100%. Kebijakan ini sontak mengguncang pasar global, harga komoditas melonjak, indeks saham bergoyang, dan para pemimpin dunia terdiam, mencoba memahami arah baru Amerika Serikat di bawah Trump. Namun kali ini ada satu negara yang memilih untuk tidak tinggal diam. Dari Jakarta, Presiden Indonesia menggelar konferensi pers darurat yang disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam pidatonya yang tegas dan berapi-api, sang presiden menyatakan, Indonesia bukan sekedar pasar, kita adalah bangsa yang berdaulat. Jika kebijakan ekonomi Amerika berubah menjadi ancaman, maka kita siap tinggalkan pasar Amerika dan membangun aliansi baru yang lebih adil. Pernyataan itu meledak di media internasional. Banyak yang menyebutnya sebagai titik balik dalam sejarah hubungan dagang global. Indonesia yang selama ini dianggap mitra tenang dan kompromistis, kini menunjukkan taringnya. Dunia bersiap menyaksikan babak baru, sebuah perang dagang besar, namun dengan arah dan konsekuensi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Lantas, bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Berikut ulasan selengkapnya. Tak butuh waktu lama lagi bagi pemerintah Indonesia untuk merespon secara nyata kebijakan proteksionis ekstrim Amerika. Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia justru tampil berani dengan langkah-langkah strategis yang mengejutkan Amerika dan pasar dunia. Dalam menghadapi tekanan ekonomi dari Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tidak hanya mengalihkan arah pandangan, tetapi juga mempercepat transformasi sistem keuangan nasional. Salah satu langkah paling strategis adalah mendorong KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai alat pembayaran lintas negara. KRIS Go Global resmi diluncurkan sebagai bagian dari kerangka kerjasama keuangan regional. Bank Indonesia menandatangani kesepakatan dengan bank sentral dari negara-negara ASEAN, BRICS, serta beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika untuk mengintegrasikan sistem KRIS dalam transaksi lintas batas. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional dan memperkuat posisi rupiah serta mata uang negara mitra dalam perdagangan bilateral. Ketegangan global semakin memuncak setelah langkah tegas Indonesia mengguncang tatanan perdagangan dunia. Dalam hitungan minggu, efek domino mulai terasa di berbagai belahan bumi. Negara-negara yang selama ini bungkam, kini mulai menunjukkan sikap. Malaysia dan Vietnam menyatakan dukungan terbuka terhadap keputusan Indonesia. Bahkan mengikuti jejak Jakarta dengan mulai mengalihkan sebagian besar ekspor dari pasar Amerika ke mitra baru di Asia dan Timur Tengah. Di Eropa, para pemimpin Uni Eropa mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan ekonomi sepihak Amerika. Mereka mengingatkan bahwa jika Amerika terus menggunakan tarif sebagai senjata, maka dunia akan berbalik meninggalkannya secara kolektif. Sementara itu, China secara diplomatis menyambut manuver Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Beijing menyebut langkah Jakarta sebagai bentuk kepemimpinan strategis dari Global South yang selama ini dibungkam oleh dominasi Barat. Indonesia siap tinggalkan pasar Amerika. Kebijakan tarif tinggi Donald Trump yang agresif terhadap negara-negara Asia membuat Indonesia mengambil sikap tegas. Setelah bertahun-tahun menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mulai meninggalkan pasar Amerika. Alasannya sederhana namun kuat. Indonesia menolak dijadikan korban permainan ekonomi sepihak. Presiden Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha, tapi juga mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Sebagai respon,
pemerintah segera mengalihkan fokus ekspor ke negara-negara lain, seperti India, China, UEA, dan anggota BRICS. Produk unggulan seperti karet, tekstil, dan minyak sawit tak lagi dikirim ke Amerika, melainkan ke pasar-pasar yang dianggap lebih adil dan saling menguntungkan. Langkah ini dibarengi dengan perluasan penggunaan kris sebagai sistem pembayaran internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Dunia mulai memperhatikan, Indonesia bukan sekedar bereaksi, tapi memimpin arah baru perdagangan global yang lebih multipolar. Sementara pasar Amerika mulai goyah akibat kekurangan pasokan, Indonesia justru memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang berani dan mandiri. Dunia berubah, dan Indonesia memilih untuk tidak lagi tunduk. Trump mulai panik ingin ajak damai China. Dalam kondisi ini, Trump akhirnya memutuskan untuk mengirim delegasi darurat ke Beijing, berharap dapat mendinginkan kesepakatan dagang baru dengan China. Tujuan utamanya jelas, mencari cara untuk memecah kekuatan aliansi yang tengah terbentuk antara China, Rusia, dan negara-negara BRICS lainnya. Delegasi Amerika Serikat tiba di Beijing dengan penuh harapan. Dalam pertemuan yang diadakan di kediaman resmi Xi Jinping, Trump mengajukan tawaran kerjasama. Kita perlu bersatu untuk melawan dominasi BRICS. Amerika memiliki potensi besar untuk menjadi mitra yang lebih stabil dan adil bagi China. Kita bisa mengubah arah ekonomi global bersama. Namun, tawaran Trump disambut dengan sikap hati-hati dari pemerintah China. Xi Jinping menanggapi dengan tegas namun diplomatis. Kekuatan ekonomi tidak hanya datang dari dominasi, tetapi dari kesetaraan. Jika Amerika ingin bergabung dengan dunia yang baru ini, maka ia harus menerima bahwa tidak ada lagi satu negara yang bisa mengatur segalanya. Di balik meja perundingan, wajah Trump tampak serius, berusaha meyakinkan China bahwa Amerika tidak akan tertinggal. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa dunia yang selama ini dikuasai oleh Washington mulai bergeser. Kini, dalam pertemuan ini, keputusan besar akan ditentukan. Apakah Amerika akan kembali berdamai dengan China atau terus memimpin jalur perang dagang yang tidak bisa diprediksi? Perundingan dengan China tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan Trump. Meskipun delegasi Amerika kembali ke Washington dengan beberapa kemajuan kecil, dunia sudah berubah. Indonesia bersama dengan negara-negara BRICS melangkah lebih jauh dengan sistem perdagangan yang lebih adil dan terdesentralisasi. Amerika yang dulu menjadi pemimpin global kini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan ekonomi dunia tak lagi terpusat padanya. Trump kembali ke meja politik, mencoba meraih apa yang hilang, namun tak bisa memulihkan posisi Amerika seperti dulu. Di sisi lain, dunia yang baru sedang dibentuk, satu yang lebih beragam dan mandiri. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sudah membuktikan bahwa mereka bisa berdiri tegak tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi global. Sebuah era baru sedang dimulai, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.